Hai teman-teman, assalamualaikum untuk semuanya. Dan untuk di video kali ini aku mau buat bolu jadul dengan 4 telur. Yang pertama di sini aku siapkan dulu bahan keringnya. Bahan keringnya disaring ya supaya bolunya lembut. 185 gram tepung terigu, 1 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh baking powder, dan seperempat sendok teh garam. Nah, ini penting banget ya bahan keringnya supaya gampang untuk mengaduknya dan supaya tekstur bolunya lebih lembut. Kalau udah sisihkan. Sekarang siapkan dulu. Di sini aku pakai loyang yang ukuran 22 cm dioresi dengan karlo. Nah, kalau udah sisihkan. Sekarang siapkan wadah lain, wadahnya harus yang bersih. Kemudian di sini aku pakai 4 butir telur utuh. Telurnya harus pakai yang fresh supaya nggak bantat bolunya. Oke, untuk selanjutnya tambahkan dengan 185 gram gula, 1 sendok teh emulsifier SP pelembut kue, dan di sini aku juga menambahkan dengan 6 sendok makan susu cair. Ini tuh aku pakai susu SKM putih dilarutkan pakai air ya. 1 sendok teh vanila bubuk. Nah, sekarang bahan ini kocok menggunakan mixer dengan kecepatan yang tinggi sampai adonannya mengembang putih kental lalu berjejak. Untuk lama pengocokan sekitar kurang lebih 15 menit atau silakan disesuaikan dengan alat mixer masing-masing yang ada di rumah teman-teman ya. Oke, kalau udah boleh matikan mixernya. Ini tuh udah kental dan berjejak dan udah mengembang juga adonannya. Selanjutnya tambahkan bahan kering yang udah tadi aku siapkan sebelumnya, udah disaring jadi teksturnya ringan. Masukkan semuanya lalu ratakan dengan mixer menggunakan kecepatan yang rendah. Ini nggak usah lama, cukup sampai rata aja. Kalau udah, sekarang aku tambahkan dengan 150 gram margarin yang udah dilelehkan. Jadi margarinnya nggak usah sampai berminyak, cukup sampai meleleh aja supaya bolunya nggak seret kalau kita makan ya nggak seret di tenggorokan. Kalau udah matikan mixer lalu kita copot baling-balingnya, ratakan kembali pakai spatula. Ini tuh untuk bagian pinggirnya yang susah kita jangkau. Nah, ini menggunakan teknik aduk balik pakai spatulanya ya. Kalau udah rata dan bahan basahnya nggak mengendap gitu ya di dasar adonan supaya nggak bantat nanti kuenya. Ini loyang yang udah aku siapkan sebelumnya, semua adonannya sisihkan. Sisihkan di loyang dan jangan lupa dihentakkan supaya nggak ada gelembung yang terperangkap di adonan. Nah, kita panggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah 30 menit, lalu setting kembali menggunakan api atas bawah selama 5 menit. Nah, ini dia kuenya, hasilnya tinggi banget dan mulus gitu ya. Ini tuh pesanan tetangga, jadi nggak aku review dipotong-potong gitu, langsung aja aku packing. Nah, ini buat teman-teman, kalau mau untuk ide usaha ataupun ide jualan silahkan disesuaikan aja dengan harga di kota masing-masing. Karena harga bahan baku tentunya sangat berbeda ya. Oke, ini disolatipkan ya bagian pinggirnya supaya rapat gitu. Nah, untuk kue bolu jadul ini bisa tahan sampai 2 dan 3 hari ya. Ini buatnya sekarang, di besokannya bolunya semakin enak, semakin meresap gitu ya. Oke, buat temen atau bunda-bunda semua, kalau dirasa video aku ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, share-nya. Terima kasih. Hai teman-teman semuanya, assalamualaikum. Untuk di video kali ini aku mau buat bolu panggang tanpa pengembang. Pertama-tama siapkan loyang ukuran 22 cm dan diolesi dengan margarin hingga rata. Ini tuh aku pakai Carlo ya. Kalau udah sisihkan. Selanjutnya siapkan wadah lain. Nah, ini tuh aku saring dulu tepungnya ya. Tepungnya 200 gram dan susu bubuknya 3 sendok makan. Bahan keringnya harus disaring supaya tekstur bolunya lembut dan supaya nanti saat kita mengaduk adonan lebih ringan dan lebih mudah juga. Kalau udah sisihkan ya.
Oke, ini kita siapkan wadah yang bersih dan wadahnya agak lebaran gitu. Nah, di sini aku pakai 200 gram margarin ya. Aku beli yang sasetan, biasanya aku pakai margarin Blue Band. Belinya di Alfa murah banget, cuma 6.500. Margarinnya 200 gram. Kocok aja margarinnya hingga mengembang. Nah, kalau udah boleh matikan dulu mixernya, lalu aku campurkan dengan gula pasir putih. Ini tuh gula pasir putih yang udah aku haluskan pakai blender ya. Masukkan gulanya, aku pakai 200 gram, kemudian kocok sampai mengembang. Dan dari 200 gram gula pasir putih, aku sisakan 4 sendok makan, nanti aku akan campurkan dengan putih telur ya. Nah, ini jangan lupa tambahkan dengan 1 saset SKM putih. Ini ratakan kembali. Setelah rata, boleh Bunda atau teman-teman untuk bagian pinggirnya yang susah kejangkau, kita bantu dengan spatula. Nah, seperti ini. Kita rapihkan, setelah itu kita kocok kembali ya. Dan jangan lupa untuk menambahkan vanila. Dan di sini aku pakai vanila bubuk 1 sendok teh ya. Nah, ini tuh adonan yang pertama ya. Kita masukkan semua bahannya, kemudian harus kita kocok sampai benar-benar mengembang ya. Jadi dari tahap pertama ya pengocokannya harus sampai mengembang. Nanti hasil kue bolunya itu nggak bakalan bantat. Setelah itu campurkan dengan kuning telur sambil kita kocok menggunakan kecepatan yang rendah, mixernya dinyalakannya, dimasukkan secara bertahap gitu. Nah, setelah semua kuning telurnya masuk, boleh kita matikan dulu mixernya ya. Dan ini tuh nanti aku akan campurkan dengan bahan kering yang udah aku siapkan. Nah, ini semua bahan kuning telurnya udah masuk, jadi nggak usah lama, supaya nanti teksturnya nggak bakalan pecah gitu. Dan ini bahan kering yang udah aku siapkan, tepung terigu dan susu bubuk. Ratakan sebelum dinyalakan mixernya supaya nggak berantakan bahan kering. Nah, ini aku kocoknya pakai kecepatan yang rendah. Dan untuk bagian pinggirnya kalau nggak rata gitu, nggak kejangkau, boleh ratakan dengan spatula. Kalau udah semuanya udah tercampur rata, boleh matikan mixernya, sisihkan. Sekarang siapkan wadah lain dan di sini aku sisihkan dulu putih telur 6 butir. Kemudian campurkan dengan 1 sendok makan perasan jus lemon ya. Ini tuh berguna supaya nanti tekstur dari putih telurnya itu tetap kokoh, jadi nggak mencair gitu. Masukkan ya. Jadi di tahap pertama pengocokan menggunakan kecepatan yang rendah, terus aja aku kocok. Dan di sini aku campurkan dengan gula. Gula yang tadi 200 gram, jadi nggak semua aku haluskan dengan blender, disisihkan 4 sendok makan ya. Aku campurkan dengan putih telur ini supaya nanti putih telurnya juga nggak mencair ya. Jadi resep di sini kalau nggak pakai pengembang kue bolu supaya tetap stabil adonannya dan anti bantat yaitu tadi aku pakai jus lemon, perasan jus lemon dan gula. Nah, setelah seperti ini mengembang putih ya dan ini boleh kita matikan mixernya lalu kita nanti satukan dengan bahan yang pertama ini ya. Masukkan putih telurnya secara bertahap. Kemudian menggunakan teknik aduk balik kalau meratakannya supaya tercampur rata dan nggak akan pecah dan adonannya juga nggak bakalan keenceran. Jadi harus cepet-cepet ya kalau mengaduk menyatukan putih telur dan adonan pertamanya. Ini 3 tahap aku menambahkan mencampurkan putih telurnya ke bahan yang pertama. Nah, setelah tercampur rata semua dan putih telurnya itu masuk semua ya, dan ini harus buru-buru gitu, sisihkan di loyang. Nah,
Loyang itu penting banget ya, dari pertama tahap pertama itu harus disiapkan, udah diolesi dengan Carlo. Oke Bunda, teman-teman, ini tuh loyang yang udah aku siapkan sebelum aku mengolah adonan kue bolu ini. Nah, ini kita sisihkan aja semua adonan kuenya ke loyang. Untuk pemanggangan udah aku panaskan selama 10 menit. Jadi pemanggangannya harus dalam keadaan panas ya. Itu penting juga supaya kue bolu teman-teman atau Bunda semua nggak bakalan bantat. Oke, ini jangan lupa dihentakkan supaya nggak ada gelembung yang terperangkap di adonan. Nah, ini dipanggangnya di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 35 menit. Setelah 35 menit, kita menggunakan api atas bawah selama 5 menit. Nah, ini dia hasilnya. Kuenya mengembang walaupun tanpa pengembang sedikit pun, tanpa SP, tanpa baking powder, dan tanpa soda kue. Ini dihentakkan supaya mudah mengeluarkan kue dari loyangnya ya. Nah, ini dia hasilnya. Tuh, karena panas-panas aku keluarkan jadi agak nggak terlalu cantik gitu ya bukan teksturnya, kulitnya gitu, tapi nggak apa-apa. Ini kuenya super lembut dan hasilnya tinggi banget. Kuenya harum walaupun pakai bahan yang sederhana. Apalagi kalau buat Bunda atau teman-teman mau pakai butter itu lebih enak ya, lebih harum. Dan pakai margarin juga ini tetap oke, nggak kalah saing dengan kue bolu yang dijual di toko-toko mahal. Ini teksturnya super lembut seperti kapas ya, dan gak bakalan seret di tenggorokan, kuenya lembab. Oke, buat teman-teman atau Bunda semua, kalau mau untuk ide usaha ataupun ide jualan silakan disesuaikan aja ya. Oke, buat teman-teman semua, kalau dirasa video aku ini bermanfaat, jangan lupa untuk tonton terus videonya karena nanti aku akan bagikan resep-resep terbaru lagi ya. Oke, buat Bunda dan teman-teman semua juga, jangan lupa untuk like, comment, share-nya. Terima kasih. Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Untuk di video kali ini aku mau buat bolu panggang dengan topping meses coklat dan keju tanpa pengembang. Pertama di sini aku pakai loyang 22 cm, siapkan dulu loyangnya, olesi dengan margarin dan tepung. Untuk selanjutnya di sini aku siapkan wadah lalu sisihkan 200 gram margarin. Ini margarinnya aku kocok dengan kecepatan yang tinggi sampai margarinnya itu lentur ya. Nanti margarin ini setelah lentur aku campurkan dengan gula pasir putih yang dihaluskan pakai blender. Kalau Bunda atau teman-teman mau langsung pakai gula halus juga boleh ya. Gulanya saya pakai 185 gram ya. Dan dari 185 gram gula aku ambil 2 sendok makan. Nanti untuk mencampurkan putih telur ya, putih telurnya nanti tambahkan 2 sendok makan gula pasir putih. Oke, ini tadi aku barusan menambahkan gula pasir putih yang aku haluskan pakai blender jadi teksturnya seperti gula tepung ya. Kocok sampai warna margarinnya itu pucat ya, terus mengembang. Nah, kalau udah boleh kita sesekali matikan dulu untuk mixernya, dan ini untuk bagian pinggirnya nggak kejangkau, nggak tercampur rata, boleh ratakan dengan spatula. Kemudian dilanjutkan kita kocok lagi dengan mixer pakai kecepatan yang tinggi. Nah, kira-kira teman-teman atau Bunda semua seperti ini teksturnya, udah mengembangnya. Lalu aku campurkan dengan kuning telur. Untuk kuning telurnya di sini aku pakai 5 butir ya.
Kemudian dimasukkannya itu secara bertahap, dikocok menggunakan kecepatan yang rendah. Jadi asal tercampur rata aja gitu ya, nggak usah lama-lama supaya tekstur adonannya tetap stabil. Nah, kalau udah semua kuning telurnya masuk, sekarang di sini aku mau menambahkan dengan bahan kering ya, tepung dan susunya. Nah, sebelum aku campurkan, ini tuh tepungnya nanti aku saring dulu supaya tepungnya itu nggak bergumpal dan nanti kalau kita mengaduknya itu lebih mudah aja ya. Nah, ini siapkan wadah lain. Tadi bahan pertama yang udah aku kocok itu udah selesai ya. Jadi sisihkan. Sekarang ada tepungnya 185 gram dan 1 sendok makan susu bubuk putih. Disaring ya bahan keringnya supaya tekstur bolunya juga lebih lembut gitu ya. Oke, kalau udah kita campurkan dengan bahan yang pertama. Nah, sebelumnya aku campurkan dulu dengan 1 sendok teh vanila bubuk dan 1 saset atau setara dengan kurang lebih 3 sendok makan SKM putih. Kemudian ini ratakan dulu ya dengan kecepatan yang rendah aja, cukup sebentar selama 10 detik. Oke, Bunda atau teman-teman, ini bahan kering tadi yang udah aku siapkan ya. Bahan keringnya kan udah disaring, jadi aku masukkan aja semuanya gitu. Nah, ini sebelum dinyalakan mixernya, ratakan supaya nggak berterbangan bahan keringnya. Kocok pakai kecepatan yang rendah, di kecepatan yang satu aja. Jadi nggak usah lama juga, cukup sebentar ya. Dan ini untuk bagian pinggirnya supaya rata gitu, aku ratakan pakai spatula ya. Dan ini untuk memastikan aja supaya benar-benar rata dan bagian bawahnya itu jangan sampai ada tepung yang belum rata ya. Kira-kira teksturnya seperti ini, sisihkan. Sekarang siapkan wadah lain, lalu kita sisihkan 5 butir putih telur ya. Putih telurnya aja. Kemudian campurkan dengan 1 sendok makan jus lemon. Lalu kocok pakai kecepatan yang tinggi ya. Oke, setelah selama 5 detik dikocok, boleh di sini campurkan dengan gula pasir putih yang tadi ya, yang dari 185 gram kita ambil 2 sendok makan aja. Ini supaya nanti putih telurnya itu tetap kokoh ya kalau kita campurkan dengan gula pasir putih. Tekstur putih telurnya nggak cepat mencair. Nah, ini tipsnya ya supaya kita membuat kue bolu tanpa pengembang. Dari putih telurnya harus benar-benar kokoh, jadi nggak cepet mencair gitu. Dijamin anti gagal ya, anti bantat, anti kempes. Kemudian putih telur dan bahan pertama aku campurkan ya. Ini tuh mencampurkannya di sini secara bertahap ya supaya tidak turun gitu adonannya. Oke, selanjutnya ini kita aduk aja menggunakan teknik aduk balik ya, dari bawah ke atas terus aja sampai benar-benar putih telurnya itu menyatu dengan adonan yang pertama ya. Jangan sampai putih telurnya itu masih kelihatan. Nanti hasil kue bolu setelah matangnya itu nggak cantik ya dan bergumpal gitu. Bisa rawan nanti bantat juga kuenya. Oke, ini tuh aku satukan aja karena wadah yang pertama itu kekecilan, kita satukan ke wadah yang kedua yang udah ada isi putih telurnya ya. Nah, teman-teman atau Bunda semua, di sini tipsnya juga penting banget. Kalau Bunda mau membuat kue bolu, pertama itu harus siapkan loyang. Jadi loyangnya itu udah siap, udah diolesi dengan margarin ataupun karlo gitu ya. Dan untuk pemanggangan, Bunda harus panaskan dulu sebelumnya selama 10 menit. Jadi kita saat siap kuenya mau dipanggang, pemanggangan udah panas.
dan dijamin nanti hasil bolunya itu beneran matang sempurna ya, anti bantat dan anti gagal. Nah, ini tuh loyangnya udah aku siapkan dan kita sisihkan aja adonan tadi yang udah tercampur rata gitu. Dan setelah semua adonannya masuk ke loyang, jangan lupa dihentakkan supaya nanti tekstur bolunya itu lembut banget dan nggak ada gelembung yang terperangkap di adonan gitu ya. Oke, setelah semuanya selesai, kita siap panggang ya. Dan buat Bunda, kalau mau pakai oven tangkring silahkan dengan api yang sedang ya. Selama 40 menit kalau pakai oven tangkring. Nah, ini aku pakai oven listrik dipanggang dengan suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 30 menit. Setelah itu menggunakan api atas bawah selama 5 menit. Jadi total semua pemanggangan 35 menit ya, atau silakan disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Ini udah matang, hasilnya mengembang sempurna ya. Bolunya wangi. Ini kue bolu tanpa pengembang ya, hasilnya tetap jumbo tinggi. Nah, ini sebelum dikeluarkan suka susah gitu, aku keret aja pakai pisau ya. Keluarkan. Nah, ini selagi panas nggak apa-apa. Oke, ini dia hasilnya. Wow, tinggi banget kuenya. Ini harum ya, walaupun dengan bahan yang sederhana. Karena kue ini aku mau kasih topping, kue bolu ini tunggu dingin dulu ya. Ini aku nanti kasih krim, jadi harus benar-benar tunggu dingin dulu supaya krimnya itu nggak meleleh. Nah, setelah dingin, selama kurang lebih 10 sampai 15 menit didinginkan, ini aku kasih dulu buttercream. Ini cuma margarin pakai gula tepung dihaluskan ya, gampang banget. Nah, ini untuk atasnya itu aku pakai topping keju yang udah diparut, lalu yang sebelahnya aku kasih meseseres. Nah, ini dia hasilnya kue bolu tanpa pengembang dengan topping buttercream, keju, dan meseseres. Ini tuh empuk banget ya kalau kita potong, apalagi bolunya setelah dingin, ini beneran bolunya itu super wangi dan lembut ya. Tuh, kelihatan. Ini untuk teksturnya kue bolu yang super lembut. Lembutnya itu padat tapi moist, lembab. Kalau dimakan gak bakalan seret di tenggorokannya. Tuh kelihatannya bolunya lembut dan ini tuh kue kalau dibesokkan makin meresap rasanya makin enak. Nah, kalau mau untuk ide usaha ataupun ide jualan silakan disesuaikan aja ya. Nah, buat Bunda kalau dirasa video aku ini bermanfaat jangan lupa like, comment, share-nya. Terima kasih. Hai semua, untuk di video kali ini aku mau buat bolu panggang tanpa pengembang. Pertama-tama siapkan dulu wadah, lalu ini aku mau saring dulu bahan kering ya. Bahan keringnya 185 gram tepung terigu dan 1 sendok makan susu bubuk. Ini supaya tekstur bolunya lembut dan supaya nanti kita mengaduk adonannya itu lebih ringan dan lebih mudah gitu. Oke, selanjutnya siapkan wadah lalu sisihkan 200 gram margarin, kemudian margarinnya aku kocok pakai mixer dengan kecepatan yang tinggi sampai margarinnya itu lentur dulu ya. Sesekali boleh ratakan dengan spatula supaya nanti margarinnya tercampur rata kalau kita kocoknya ya rata. Nah, setelah itu di sini aku campurkan dengan 185 gram gula pasir putih. Nanti sisakan ya 2 sendok makan dan ini yang sebagian aku haluskan gulanya pakai blender. Kalau buat Bunda atau teman-teman mau pakai gula halus juga boleh, kocok bahan ini sampai mengembang ya.
warnanya putih gitu. Nah, ini jangan lupa sesekali diratakan juga pakai spatula ya, supaya benar-benar tercampur dengan rata gitu. Nah, setelah rata, sekarang di sini aku tambahkan dengan kuning telur. Kuning telurnya 5 butir gitu ya. Lalu ini dimasukkan kuning telurnya itu secara bertahap sambil kita kocok dengan kecepatan yang sedang. Nah, ini tuh nggak usah lama juga untuk mencampurkan kuning telurnya supaya nanti adonannya itu tetap stabil ya. Jadi adonannya nggak keenceran. Oke. Ini boleh kita tambahkan dengan 1 sendok teh vanila bubuk atau setara dengan 2 saset. Tambahkan juga dengan 3 sendok makan SKM putih ya, atau setara dengan 1 saset. Diratakan pakai mixer juga. Kalau udah rata, sekarang di sini aku campurkan dengan bahan kering tadi yang udah aku siapkan. Bahan keringnya ingat ya, untuk bunda atau teman-teman harus disaring. Jadi kita masukkan semua bahan keringnya, nggak khawatir bahan keringnya menggumpal. Ya, ini diratakan pakai mixer juga dengan kecepatan yang rendah selama 10 detik. Jadi nggak usah lama, cukup sampai rata aja ya. Ini sesekali boleh ratakan juga karena bagian pinggirnya sulit terjangkau gitu. Nah, setelah itu boleh kita copot aja baling-baling mixernya. Diaduk kembali menggunakan teknik aduk balik ya, supaya benar-benar maksimal ratanya. Nah, sekarang siapkan wadah lain lalu sisihkan 5 butir putih telur dan 1 sendok makan jus lemon. Ini dikocok pakai kecepatan yang tinggi sampai putih telurnya itu putihnya pucat ya. Dan di tengah perjalanan jangan lupa tambahkan gula yang tadi disisihkan ya, disisakan yang 2 sendok itu, 2 sendok makan gula yang dihaluskannya, sisakan 2 sendok makan ya. Ini untuk mengikat putih telurnya supaya putih telurnya itu gak cepat mencair ya, jadi tetap kokoh. Nah, di sini kuncinya dari cara membuat putih telur, cara mengocoknya, dan ini aku campurkan dengan jus lemon dan gula. Jadi tenang aja, nanti kuenya itu nggak bakalan bantat ya, hasilnya bakalan mengembang sempurna. Pokoknya bunda harus ikuti aja cara buatnya yang di video aku sharekan ini. Dijamin bunda bakalan sukses membuat kue bolu tanpa pengembang. Ini diaduk hingga rata ya, karena ini udah rata, sekarang sikan di loyang. Loyangnya aku pakai ukuran yang 22 cm, sudah diolesi dengan sedikit margarin dan sedikit ditaburi tepung terigu gitu. Oke, masukkan aja semuanya. Nah, ini tuh mohon maaf nggak ketek, aku ini menambahkan keju untuk toppingnya ya. Nah, langsung aja kita panggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah dulu selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit kita setting apinya menggunakan api atas bawah selama 5 menit. Total panggangnya kira-kira 35 menit atau silakan disesuaikan dengan karakter oven masing-masing di rumah. Nah, ini udah matang kuenya, langsung keluarkan dari oven ya. Oke, ini dia hasilnya kue bolu panggang dengan 5 telur tanpa pengembang ya. Ini untuk mencampurkan kejunya nggak ketek videonya, mohon maaf ya. Oke, langsung aja keluarkan. Nah, ini hasilnya. Tinggi jumbo walaupun nggak pakai pengembang. Karena ini pesanan tetangga, jadi nggak aku review, nggak aku potong-potong ya. Langsung aja aku masukkan ke dalam mika. Ini mikanya dialasi dengan kertas roti ya. Kalau mau dimasukkan ke dalam mika, bolunya harus tunggu dingin dulu ya,
supaya nanti nggak ada uapan dari panas kue ini ya. Oke, buat Bunda atau teman-teman, kalau dirasa video aku ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share-nya. Terima kasih.